Pelajari ilmu dari sumbernya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah berkata bahwa semua ilmu yang bermanfaat kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang lain bisa jadi adalah turunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau ada ilmu di luar dari dua sumber tadi, namun bukan suatu darurat jika tidak dipelajari. Nah, semua ilmu yang bermanfaat itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita dapat sebut ilmu itu manfaat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi punya dalil gitu. Tanpa dalil maka masih tanda tanya. Ilmu yang lain nantinya jadi turunan dari ilmu ini. Sampai pun ilmu alat itu nanti turunan dari sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Atau ada ilmu di luar dari dua sumber tadi namun bukan suatu darurat jika tidak dipelajari. Jadi seluruh ilmu dalam agama kita ini kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikianlah Rasul diperintahkan untuk berpegang pada keduanya. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Nah, apakah ada selain Al-Quran dan As-Sunnah yang diturunkan pada Rasul? Tentu tidak ada. Maka kalau ingin menempuh jalan yang lurus, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang menginginkan ilmu, maka wariskanlah atau ambillah ilmu dari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran terdapat ilmu orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Masruq rahimahullah berkata, kami tidaklah bertanya pada sahabat Muhammad SAW mengenai sesuatu, melainkan dengan Al-Quran sudah menjawabnya. Jadi sumbernya juga ya dari Al-Quran, As-Sunnah. Di sini kalau untuk memahami As-Sunnah dan Al-Quran tentu dengan pemahaman salafus saleh yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Namun ilmu pada Al-Quran tentu saja mesti dipahami, barulah bermanfaat. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ada kaum yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran tersebut tidak melebihi lehernya atau tulang selangkanya. Al-Quran tersebut barulah bermanfaat jika menancap dalam hati. Jadi Al-Quran bisa bermanfaat kalau menancap dalam hati, tentu saja kalau itu dipahami.